Baik. Jadi apakah menikahi perempuan hamil dari hamil zina itu ketika lahir harus nikah lagi? Maka jawabnya tergantung. Kalau yang dinikahin itu terpenuhi syarat-syaratnya, kagak perlu untuk nikah lagi. Tidak ada dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh saja kita menikahi perempuan hamil karena zina. Apakah kita yang menikah itu yang ngerjain ataukah yang enggak ngerjain cuman nolongin? Boleh aja. Begitu boleh aja. Kecuali menikahi perempuan hamil tuh bini orang, haram. Itu sama lakinya bisa digampar. Karena ini perempuan hamil nih bukan bini orang. Perempuan hamil ini, maka dengan dia nikah asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Artinya nikah ada wali, bisa bapak. Ya mengikuti dah biar nggak saya panjang. Nanti wali kan panjang nih, bapak, kakek, dan seluruh. Intinya ada 5 rukun terpenuhi dan syarat-syarat nikah terpenuhi. Begitu maka pernikahan daripada hamil ini hukumnya sah. Hukumnya. Karena hukumnya sah, maka sesudah lahir apa nikah lagi? Mau ngapa dia nikah lagi? Buang-buang duit aja. Begitu. Uang udah sah. Ini kan nikah karena nutupin. Enggak ada karena nutupin. Kasal terpenuhi syaratnya, maka sesudah lahir tidak perlu nikah lagi. Bila pernikahan itu terpenuhi syaratnya. Sesudah kita nikah ini, boleh nggak kita tiduri yang hamil nih? Andai kita nolongin atau kita pelakunya, boleh aja. Iya bininya. Begitu. Bagaimana itu? Anaknya enggak ngaruh. Kalau rahim tuh udah nutup, itu enggak bisa dimasuki lagi tuh enggak bakalan marojal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Enggak bisa. Kalau yang namanya rahim itu kayak gentong yang terbalik. Kalau masih terbuka, belum ada isinya, dia mangap. Kalau sperma udah masuk, langsung ngunci, nyegel sendiri. Klik. Ditinggal aja kerja di Papua, jadi anak. Begitu. Walaupun kagak apain. Itu bahasanya, gua mau nengokin bini nih biar jadi kupingnya biar kuping gajah. Itu bahasa kampung doang. Biar hidungnya mancung nih, biar hidungnya jangan pesek. Itu bahasa doang. Ini mah nggak bisa diolah. Terserah Allah. Kalau udah maka dengan udah masuk udah nggak bakal nyampur. Ini bakal muntah lagi yang ini mengunci. Ini menjadi aja. Maka ini mani haram, ini mani suci. Yang dihitung mani ini. Pertanyaannya kalau lahir anak siapa? Begitu ya. Iya anaknya dulu baru ngomongin perwalian, maksudnya begitu. Anak siapa begitu. Iya. Kalau lahir anak siapa? Minimal hamil 6 bulan. Minimal hamil 6 bulan. Kalau ada 6 bulan sejak dia nikah dan sejak berhubungan, 2 syaratnya. Sejak dia nikah dan berhubungan, bayi itu lahir ada masa 6 bulan, anak bapak, anak ibu. Kalau ada 6
Contoh, waliyadzubillah, saya mencontohnya kita gitu biar gampang saya, daripada Jaid terlibat kalau ngomong Jaid Umar gitu nyontohnya, mendingan kita gitu kalau saya nyontohinnya, kan biar kita mudah menghadirkan contoh, lebih cepat paham. Itu perempuan udah hamil, kita nikah nih malam ini nih, nikah gitu, apa tak bisa dikeroyok suruh nikahin, nikah dah. Intinya kita nikah sama perempuan yang sudah hamil nih, pacar kita nikah. Abis nikah nih, namanya syarat 1 sudah terpenuhi, udah nikah. 2, abis nikah bersetubuh. Maka kapan mau bersetubuhnya? Malam ini. Baik, malam ini bersetubuh. Nah, mulai malam ini nih akan dihitung 6 bulan. Ada nggak lahir bayi dari malam ini 6 bulan? Baru 3 bulan lahir. Namanya nggak ada 6 bulan. Bayi sih 9 bulan. Berarti DP dulu udah 6 bulan yang lalu. Seperti pertanyaan. Kan begitu. Kan 3 bulan. Berarti anak ibunya. Anak ibunya. Karena nggak ada 6 bulan. 5 bulan. Iya nggak ada 6 bulan. Minimal 6 sejak salah, sejak, biar paham nih, sejak bersetubuh, salah, sejak nikah dan bersetubuh. Nggak boleh hilang nikahnya. Bersetubuh kan kemarin juga bersetubuh sebelum nikahnya. Itu nanti salah hukumnya. Sejak nikah dan bersetubuh. Nikah doang nih, enggak bersetubuh, udah hamil. Ya tetap, apalagi kagak ada di situ punya kita. Tapi nih hamil nih perempuan. Hamil, kita setubui. Nih malam ini anak kita lahir 7 bulan. Berarti tuh bayi itu kira-kira umurnya 1,5 tahun. Kan begitu kira-kira menurut umumnya orang. Katanya sih 6 bulan kan gitu. Itu dihukumi anak kita karena ada 6 bulan lewat. Begitu. Hah? Iya, artinya kita jadi wali. Itu bakalnya begitu. Begitu. Jadi yang harus ditanya itu oleh petanya ini bukan masalah perwalian doang. Makanya agama bilang wala taqrabuz zina. Jangan deketi zina, jangan berzina, deketi aja jangan, apalagi berzina. Kenapa? Bukan wali doang. Kalau kita wali nih anaknya perempuan, padahal nggak ada 6 bulan kayak tadi tuh uraiannya. Anggap dia 3 bulan nikah, 4 bulan nikah, brojol mana bayinya gede lagi. Begitu berarti DP dulu. Begitu. Sebelumnya maka kita kagak boleh jadi wali. Namanya kita bapak biologis. Anak baru dihitung anak oleh agama 2 syaratnya, nikah dan bersetubuh. 2 tuh baru disebut anak oleh agama. Anak kita. Kalau enggak nikah bersetubuh doang bukan anak. Ada perempuan, saya kasih contoh. Ada perempuan kita setubui berzina, waliyadzubillah, tinggal aja sama kita. Anggap deh kita waktu itu ada di Lampung, ya kan? Kita tinggal Jakarta. Tuh perempuan tuh apa diperkosa apa mau dah. Kita tinggal tuh di Jakarta. Ada anak gadis di Jakarta. Ternyata anaknya dia yang dulu pacar kita, tapi kita kagak nikahin. Sekarang gede ketemu di Jakarta, kita kawinin tuh boleh. Boleh buka tuh kitab Bajuri, Fathul Qorib, bunyi di sana pada kitabun nikah. Atau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qutul Habibil Gharib, ammal makhluqatu min ma'i zina syakhsin fatahillu alal asah. Adapun orang
yang tercipta dari biologis doang tanpa proses pernikahan, maka boleh kita kawinin dia. Wong bukan anak kita, walaupun dari mani, gak apa-apa. Tuh begitu. Karena bukan anak dalam agama. Tapi bukan segitu doang tuh yang harus ditanya. Bukan perwalian. Kalau kita waliin, zina lagi. Lah kan bukan walinya waliin. Yang kedua, yang lebih parah, warisan. Kita mati nih, kan kita bukan bapaknya. Dikasih warisan. Mana dia laki, dua belum tentu. Dosa lagi. Itu maka daripada zina, udah kawin aja. Nikah aja. Banyak kok teman-teman kita pandemi kayak begini begitu. Maka waktu di tes lagi di swab, negatif, bininya positif lagi. Positif lagi, positif lagi. Karena emang ngumpul mulu. Itu begitu. Ini nih. Jadi hukumnya begitu. Jadi kalau sampai 6 bulan dengan pertanyaan itu, apalagi dah. Itu kita nggak boleh jadi wali. Bagaimana caranya? Nggak boleh dongeng sama anak. Nggak boleh. Inilah tugas KUA, memeriksa surat nikah bapak ibunya kapan nikah dengan akta kelahiran anak. Ntar bisa kecek sama KUA. Itu bisa kecek. Bapaknya nikah bulan Januari. Ini bulan apa ini? Agustus. Baik. Bapaknya nikah bulan Mei. Bapaknya nikah bulan Mei dari akte nikahnya. Lah ini Agustus. Dia lahir. Berarti berapa bulan? Berapa bulan tuh dari Mei menuju Agustus? 3 bulan. Lah bukan anaknya. Itulah tugas KUA beratnya. Di situ tuh. Jangan duit doang KUA. Ini nih. Ngecek begini nih. Ngeribet nih aturannya. Cek tuh. Jangan sampai dia salah, bukan bapaknya. Bagaimana caranya nih prosesnya sampai anak tahu? Karena anak tahu kita nggak ada harga dirinya. Itu kan dosa kita masa lalu. Wah, kalau ini nggak bisa, saya harus nerangin di sini. Yang bertanya ini harus jumpa. Karena ini berbicara politik. Saya harus ajarin cara politik. Bagaimana caranya? Sebab kalau terbuka repot dalam bernegaranya, kaminya. Repot. Kalau yang nanya ini harus ketemu kami. Yang nanya ini. Boleh nanya, ntar kami jelasin caranya. Karena tidak sedikit yang kami tolongin. Hari kami tolongin, kami kasih siasat. Karena Islam selalu ada solusi. Banyak hal. Tapi tidak bisa nih kami solusi ini terbuka. Karena ada sedikit bermain di negara ini. Jadi repot kaminya menceritakannya. Kaminya bakal salah dalam bernegara. Begitu. Tapi di agama tidak salah gitu. Begitu. Jadi nggak bisa yang nanya ini. Bagaimana Pir jadi wali? Karena tidak sedikit kasus yang seperti yang ditanya. Ketika dia nanya, rapi semuanya. Agama nggak salah, negara nggak salah. Islam tuh ndak ada solusi. Di mana ada gembok ada kuncinya. Kalau untuk ini, tapi jawaban pertanyaan demikian. Wallahu a'lam yang saya bisa jawab. Sudah ya.